Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kuasanya dan nikmatnya kita dapat hidup sampai sekarang ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Nizam Yahya selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al Maksum. Yang saya hormati juga segenap jajaran Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Al Maksum, juga segenap pembimbing Asrama MTS Putra Yayasan Al Maksum, dan juga teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman Asrama Putra, Asrama Sunan Gunung Jati, MTS Putra, Kerapia Yogyakarta. Di sini saya berterima kasih pada jenengan-jenengan yang sudah mau menonton video saya di sini yang dalam rangka tugas akhir Al Mahfuzat kelas 9. Dalam hidup beragama kita pasti untuk beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, kita pasti selalu berusaha untuk menjalankan semua syariat-syariatnya. Ya, dimulai dari rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Pertama kita bahas syahadatain. Allah telah menjanjikan barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, haramallahu alaihin nar." Maka berbahagialah kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, umat Islam, karena Allah telah menjanjikan api neraka haram bagi kita. Ya, bukan berarti dengan begitu kita bisa bebas berbuat maksiat sesuka kita. Maka dari itu kita harus benar-benar mempertahankan diri dari berbuat dosa, walaupun pasti kita yang namanya manusia pasti berbuat dosa, walau sebesar biji zarah. Maka banyak-banyaklah kita minta ampun kepada Gusti Allah dan selalu mengharap rahmatnya dan ridhonya Gusti Allah. Ada sebuah makalah, man roja syai'an talabahu, barang siapa yang menginginkan sesuatu, hendaklah ia meminta kepada Allah. Yaumul mizan, apabila timbangan kita yang lebih besar, lebih banyak dan lebih berat, maka otomatis timbangan yang jelek kita akan terhapus. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sebesar biji zarah, maka ia akan melihat balasan. Banyak cara menggapai rahmatnya Gusti Allah. Salah satunya dengan saling menolong antar sesama manusia. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Cara lain untuk mencari rahmatnya Gusti Allah adalah belajar. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Kita sebagai muslim yang baik harus memiliki ilmu. Karena dalam menggapai rahmat Allah ya diperlukan ilmu seperti cara berwudu, cara sholat yang baik, dan lain-lain. Di dunia ini banyak ilmu yang harus kita pelajari. Ya, tidak melulu ilmu agama, juga bisa ilmu keduniaan dan ya yang lain-lain. Dan ilmu keduniaan juga harus kita pelajari karena ya seiring perkembangan zaman ilmu semakin berkembang. Jika kita tidak menguasai ilmu keduniaan, maka kita akan tertinggal dari bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa Eropa. Dulu pada zaman dinasti Abbasiyah, Islam berkembang dengan pesatnya. Ilmu ya maju sekali pada zaman itu, lebih maju daripada zaman sekarang. Tapi ya tiba-tiba ya datang tentara Mongol
yang dipimpin oleh Hulagu Khan datang menghancurkan Baghdad dan kota seisinya sampai hancur lebur tak bersisa, hanya keping-keping reruntuhan bangunan yang tersisa. Bahkan ada yang mengatakan pada zaman itu ada kendi yang berisi air yang apabila diisi kendi itu maka ia akan mengeluarkan suara sehat selalu. Bayangkan apa bisa kita di zaman sekarang membuat seperti itu. Pengetahuan yang sekarang ada di barat itu awalnya yang membuat adalah orang muslim. Maka dari itu kita harus mengembalikan zaman kejayaan Islam. Salah satunya dengan belajar yang rajin. Walaupun belajar yang rajin itu berat, kita harus istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan ilal jannati sahalallahu lahu bihi ilman." Barang siapa yang melakukan perjalanan menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kenapa kita harus mencari ilmu? Imam Syafi'i berkata dalam syair makolahnya, "Ta'allam fa laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu." Belajarlah karena tidak ada seseorang yang dilahirkan berilmu atau pandai, dan tidak ada orang yang berilmu itu sama dengan orang yang tidak berilmu atau bodoh. Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Menuntut ilmu di pondok juga harus bersungguh-sungguh, rajin dan disiplin, karena itu semua bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Janganlah kita di pondok melulu malas-malasan, karena itu semua tidak baik. Sayyidina Umar semasa hidupnya orangnya zuhud, yang orangnya berhati-hati. Jika ditanya oleh seseorang, "Mengapa engkau zuhud wahai Umar?" Umar menjawab, "Apa yang akan kau katakan pada Rabbmu kelak?" Intinya jika kamu memiliki tanggung jawab atas sesuatu dan kamu belum melaksanakannya, maka kamu masih memiliki tanggung jawab atas hal itu. Dan bila kamu tidak bertanggung jawab sampai kamu meninggal, maka apa yang akan kau katakan pada Rabbmu kelak? Demikian pidato singkat yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.